Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema siapakah orang-orang yang dipanggil Allah. Siapakah orang-orang yang dipanggil Allah. Kita membaca dari 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 31. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. Di sini Paulus berkata, "Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan." Siapakah orang-orang yang dipanggil Allah? Biasanya kita berpikir Tuhan akan memanggil orang-orang yang khusus, yang hebat, yang pintar, yang punya pengaruh, orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus. Tetapi yang benar adalah bahwa terutama Allah memanggil orang-orang yang sederhana. Memang benar, Tuhan juga memakai orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya kemampuan. Tapi kalau kita membaca dalam Alkitab, sangat jelas bahwa Allah sangat senang dan terutama menggunakan orang-orang yang sederhana. Ini berarti kita tidak perlu merasa minder, karena Tuhan dapat memakai setiap kita sebagai orang percaya. Setiap kita dapat dipakai Tuhan. Jangan pikir bahwa kita harus jadi orang pintar terlebih dahulu baru dapat dipakai oleh Tuhan. Kalau kita lihat dalam konteks surat Korintus, sangat jelas bahwa berita Injil yang juga sungguh-sungguh sederhana dipakai Tuhan untuk membawa keselamatan bagi dunia. Orang-orang pilihan yang dipakai Tuhan, orang-orang yang sederhana. Dan juga pola pemberitaan Injil Paulus juga bersifat sederhana. Dia tidak sehebat Apolos misalnya, atau yang lain yang beretorika sangat hebat, yang berkhotbah sangat hebat. Tapi cara pemberitaan Paulus sederhana, tetapi ia sungguh-sungguh punya kuasa dalam menyampaikan Injil. Tuhan mencintai orang-orang yang sederhana. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak memakai orang-orang yang punya kemampuan. Dalam Alkitab juga banyak orang yang punya kemampuan khusus juga dipakai oleh Tuhan. Tapi yang jelas di sini, terutama yang mau ditekankan Paulus adalah bahwa Tuhan sangat senang menggunakan orang-orang yang sederhana. Dan khususnya dalam konteks kota Korintus, kota yang penuh kebanggaan, kota yang banyak sekali orang memamerkan diri mereka, yang membanggakan diri mereka. Orang-orang yang merasa diri angkuh, yang merasa diri bijak, merasa diri pintar, merasa diri punya pengaruh. Mereka dikatakan oleh Paulus bahwa bukan itulah yang merupakan cara penilaian Allah di sini. Dan pada zaman sekarang, dalam dunia ini, tentu banyak orang mau menjadi yang paling cantik, paling ganteng, paling tampan, paling pintar, paling kaya, yang paling hebat dalam semua hal. Ada banyak hal tidak salah, tapi kalau itu menjadi tujuan, kalau itu menjadi cara kita membuat tujuan hidup kita, maka tentulah kita jelas-jelas salah. Itulah merupakan cara penilaian duniawi. Tapi sangat berbeda adalah cara penilaian Allah. Kalau kita lihat teks ini, ada 4 hal penting yang Paulus ingin tekankan di sini mengenai, pertama, berkaitan dengan kriteria pilihan Allah. Pertamalah kriteria pilihan Allah. Ayat 26, ayat 27a dan 28a. 26, 27a dan 28a. Kriteria pilihan Allah dalam memanggil orang adalah ada pemutarbalikan kriteria duniawi. Tuhan beda. Tim anggota pelayanan Tuhan atau pelayanan Allah secara ukuran manusia mungkin kurang bijak, tidak berpengaruh, mungkin lemah, dianggap bodoh, tidak terpandang, bahkan dianggap hina. Tapi Tuhan memanggil mereka yang sederhana
untuk memakai mereka. Sungguh luar biasa. Ini merupakan bukti daripada kasih Allah yang luar biasa. Ia memilih kita dan Dia memanggil kita, sehingga orang yang sederhana mau dipakai Tuhan, sehingga kita boleh sungguh-sungguh menyerahkan diri kita kepada Dia untuk dipakai oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam Alkitab, sangat jelas bahwa Tuhan seringkali memakai orang-orang yang sederhana, orang yang lemah. Misalnya dalam 1 Samuel pasal 16 kita membaca bagaimana Tuhan memakai Daud yang dianggap lemah, tetapi dia memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Kita baca dalam 1 Samuel 13 ayat 14. Dan juga kita membaca bahwa Tuhan menilik atau melihat hati seseorang dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Sehingga orang yang rendah hati, orang yang tahu diri, dan orang yang berkenan dengan hati Tuhan, memiliki hati Tuhan, maka akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan memutarbalikkan kriteria-kriteria manusia. Tuhan juga suka menggunakan orang-orang yang sederhana, orang-orang yang kurang pendidikan. Misalnya kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memanggil sebagian para muridnya yang adalah para nelayan yang kurang berpendidikan. Juga kita lihat bahwa Allah memanggil orang-orang yang dikucilkan dari masyarakat. Misalnya juga Matius yang adalah seorang pemungut cukai yang dikucilkan oleh masyarakat, yang dianggap hina, tapi kemudian dipakai Tuhan luar biasa menjadi penulis Injil yang pertama, dan kemudian menjadi seorang penginjil internasional, jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan suka memakai orang-orang yang sederhana. Ini bukan berarti bahwa Tuhan tidak juga menggunakan orang-orang yang kaya, orang yang berpendidikan, dan juga orang-orang yang berpengaruh. Yang penting, asalkan orang-orang yang kaya, berpendidikan, berpengaruh, mereka sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh tahu diri bahwa semua kemampuan berasal daripada Tuhan, dan mereka sungguh-sungguh memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memakai mereka secara luar biasa. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan, aku mau dipakai oleh Tuhan. Aku tidak mau merasa minder. Aku mau bergantung pada kekuatan Tuhan, dan aku mau dipakai oleh Tuhan. Sehingga apapun kemampuan saya, aku mau sungguh-sungguh merendahkan diri saya di hadapan Tuhan. Aku tahu diri bahwa semua kemampuan berasal daripada Tuhan, dan aku mau memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memakai saya, akan memakai saudara, memakai kita semua. Yang kedua di sini adalah alasan panggilan Allah. Alasan panggilan Allah ayat 27b, 28b, dan 29. Ada semacam humor Allah di sini. Karena Allah suka memakai orang yang dianggap lemah, kurang terpandang, orang yang hina. Supaya apa? Supaya mereka sungguh dan hanya bergantung kepada Allah saja. Supaya mereka tahu diri, supaya mereka tahu bahwa semua kemampuan mereka sungguh-sungguh hanya berasal dan bergantung kepada Allah. Dengan demikian Allah kemudian memalukan yang kuat, yaitu memalukan mereka yang mengandalkan kemampuan diri mereka sendiri. Juga sekaligus meniadakan yang berarti. Artinya ini merupakan sebuah peringatan bagi mereka yang pintar, bagi mereka yang berkuasa, supaya jangan berpikir berlebihan tentang diri mereka sendiri, sehingga mereka jangan menjadi sombong, jangan menjadi angkuh, supaya mereka jangan sampai memegahkan diri mereka. Artinya Tuhan memutarbalikan apa yang merupakan kriteria manusia, sehingga dengan Allah menggunakan orang-orang yang sederhana, ini berarti merupakan juga sebuah peringatan bagi mereka yang berkuasa, yang pintar, supaya mereka jangan memegahkan diri mereka. Juga sebagai penyemangat bagi mereka yang lemah, yang sederhana, bahwa Allah dapat dan akan memakai setiap orang yang sungguh-sungguh datang kepada Dia dengan kerendahan hati mau dipakai Tuhan, bahwa Tuhan dapat memakai setiap kita. Dan sekaligus juga sebagai peringatan bahwa semua kemampuan yang kita miliki berasal dari Allah semata. Semua kebijaksanaan, semua kehebatan, kepintaran, pengetahuan kita, kemampuan kita, semuanya sungguh-sungguh hanya berasal dari Allah semata. Yang ketiga adalah tujuan panggilan Allah, ayat 30. Tujuan panggilan Allah, ayat 30. Tujuan panggilan Allah di sini adalah sebuah pemberian hadiah, suatu hak istimewa yang luar biasa, supaya kita berada dalam Kristus. Semua orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Yesus, maka dia akan berada dalam Kristus. Ini berarti ada damai sentosa, ada kepastian keselamatan, bahwa ada pengharapan, bahwa ada penyertaan Tuhan, baik dalam kehidupan saat ini
maupun kekal selama-lamanya. Sekaligus juga diberikan hikmat Allah, sehingga kita yang sederhana pun, kita semua pun dapat diberikan hikmat Allah yang memberikan kemampuan kepada kita dalam segala situasi kehidupan dan pelayanan kita. Kita juga dibenarkan oleh karena kasih Kristus, sehingga kita dibenarkan oleh Kristus, bukan karena kita benar, tapi karena Kristus kita dibenarkan, sehingga kita dapat sungguh-sungguh bertahan di hadapan takhta Allah, karena Kristus yang membenarkan kita. Kita dikuduskan, bukan karena kita kudus, tapi karena Yesus yang kudus, sehingga kita kemudian dikuduskan dalam Kristus, dan kemudian dipanggil untuk hidup kudus sesuai dengan panggilan kita. Sekaligus juga ditebus, artinya semua hutang dosa kita telah dibayar oleh Kristus secara lunas. Maka sungguh luar biasa. Ini merupakan bukti kasih Allah yang menempatkan kita, diri kita dalam Kristus, yang menjadikan Tuhan Yesus hikmat, kebenaran, kekudusan, dan juga penebusan kita. Semua yang kita miliki berasal dari Allah, dan semua yang kita lakukan adalah karena Allah yang bekerja melalui kita, bukan karena kehebatan kita, karena Allah yang bekerja melalui kita. Maka setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang tahu diri, dan yang sungguh-sungguh mencari hati Allah, maka semua pemberian hadiah ini berada dalam Kristus, diberi hikmat Allah, dibenarkan, dikuduskan, ditebus, akan kita peroleh. Sehingga kita boleh tahu apapun yang kita andalkan bukanlah apa yang hasil kemampuan kita, tapi semua yang kita andalkan adalah pemberian Allah, sehingga segala kemuliaan sungguh-sungguh diberikan hanya kepada Allah. Mari sama-sama kita sungguh-sungguh melihat bahwa semua apa yang telah diberikan Tuhan, kita sungguh-sungguh mensyukurinya, kita memuliakan Allah. Apapun kemampuan kita, kita memuliakan Allah. Apapun kehebatan kita, prestasi kita, keberhasilan kita dalam pelayanan kita, semuanya berasal dari Allah, sehingga kita sungguh-sungguh memuliakan Allah. Yang keempat adalah kebanggaan sejati dalam Tuhan. Ayat 31. Kebanggaan sejati dalam Tuhan. Ayat 31. Kemegahan kita janganlah atas kehebatan kita, atau prestasi kita, atau kepintaran diri kita, tapi sungguh-sungguh bermegah dalam Yesus Kristus. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Allah. Allah yang harus dimuliakan. Kita tahu diri bahwa semua pemberian kemampuan berasal dari Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri kita bukan berarti kita rendah diri, tapi kita rendah hati. Artinya kita harus tahu bahwa kita memiliki status yang luar biasa, indah dalam Kristus, dikasihi, dihargai oleh Kristus. Kita pun juga perlu mempunyai kepercayaan diri yang baik, yang wajar, bahwa kita berada dalam Kristus, dan Kristus dapat memampukan kita, dapat memakai setiap kita. Sekaligus kita juga bersikap rendah hati. Kita tahu bahwa segala sesuatu, berkat, kemampuan, keberhasilan adalah karena Kristus dan hanya karena Kristus. Dan kalau kita tahu bahwa semuanya karena Kristus, maka kita bermegah karena Kristus yang berkarya dalam hidup kita. Kita tahu bahwa kita menjadi berkat bagi orang lain, kita melayani orang lain, ada hasilnya, ada berkat yang orang lain peroleh. Itu semuanya karena Kristus. Dan orang yang bermegah dalam Kristus, dia juga akan memberikan dan melakukan yang terbaik dengan kualitas yang terbaik untuk Tuhan. Dan sekaligus tahu diri bahwa apapun yang kita buat adalah untuk kemuliaan Tuhan dan karena Tuhan. Maka semua kehebatan prestasi kita berasal dari Tuhan. Bersama-sama kita sungguh-sungguh memberikan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Kita bermegah karena Tuhan yang melakukan segala sesuatu melalui kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan mau memakai setiap kita, baik kita yang sederhana, baik kita yang merasa diri kurang mampu, yang merasa diri minder. Kita boleh tahu bahwa Tuhan akan dan mau memakai setiap kita. Dan sekaligus kita yang mempunyai kemampuan, kepintaran, mempunyai pengaruh, kita juga tahu bahwa kita hanya dapat melakukannya dalam Kristus, dalam sikap rendah hati, dalam sikap tahu diri, dan sungguh-sungguh dengan hati yang berkenan kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mensyukuri bahwa setiap kita dipanggil oleh Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk kita. Tuhan mau memakai setiap kita. Mari sama-sama kita
merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita tahu diri, kita memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan, dan sekaligus kita membanggakan, memegahkan kehebatan karya Kristus dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.